Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Selamat pagi anak-anak ustazah. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata pelajaran matematika di kelas 8 di tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama kita, sebelumnya Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah terlebih dahulu, di mana di sini ada beberapa anak-anak Ustazah yang belum pernah belajar dengan Ustazah sebelumnya. Baik, perkenalkan nama Ustazah Harifa Yona, biasa dipanggil dengan Ustazah Yona. Amanah yang Ustazah terima pada semester ini yang pertama yaitu sebagai guru matematika di kelas 8 dan guru prakarya di kelas 9. Kita lanjut. Kontrak pembelajaran kita. Sebelumnya di Zoom sudah Ustazah jelaskan mengenai kontrak pembelajaran kita. Di sini akan Ustazah sebutkan lagi poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu meluruskan niat, yang kedua berdoa, yang ketiga tepat waktu, yang kelima tertib, yang kelima serius, dan yang terakhir yaitu semangat dan proaktif. Ustazah harapkan kita sama-sama bisa melaksanakan kontrak pembelajaran ini agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu pola bilangan. Sebelum kita mulai, maka baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke aspek diniyah dari materi kita pada hari ini yaitu pola bilangan. Aspek diniyahnya yaitu terdapat pada Quran surat Al-Kautsar, di mana seorang peneliti yang bernama Abdus Sakir pada tahun 2006, beliau menemukan bahwa pola bilangan ini ditemukan pada surat Al-Kautsar, di mana ditemukan nomor surat, jumlah ayat, jumlah huruf penyusun, nama surat, jumlah huruf per ayat, jumlah huruf pada surat, nilai numerik per ayat, dan total nilai numerik pada surat merupakan kelipatan 3. Selain itu, dengan membuat susunan bilangan dari bilangan nomor ayat, jumlah huruf, dan nilai numerik ternyata juga merupakan kelipatan 3. Nah, kelipatan 3 ini nantinya akan erat kaitannya dengan pola bilangan yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, Ustazah harapkan antum nanti dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan. Yang kedua, antum dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Lanjut, target lulusan yang akan kita capai dan kita harapkan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu akhlak mulia, yang kedua bersemangat mencari ilmu, yang ketiga bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, yang keempat siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21. Baik, kita lanjut ke materi. Sebelumnya di sini Ustazah sudah menyediakan sebuah ilustrasi gambar di mana yang menghubungkan kehidupan sehari-hari kita dengan materi pola bilangan. Coba antum lihat di gambar ini ada beberapa objek yang bisa antum lihat, di mana diantaranya ada gambar awan, sungai, pohon, atau matahari terbenam. Nah, kaitan yang akan Ustazah ambil dalam kehidupan sehari-hari dengan pola bilangan kali ini yaitu pohon. Di mana coba antum bayangkan sebuah pohon yang awalnya tumbuh dari satu batang pokok, lalu bercabang berupa dahan, dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuh ranting. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar dan semakin banyak. Apabila setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapat tidak sih antum hitung banyak dahan ranting yang akan tumbuh pada 1 tahun? Tentu bisa saja, yaitu dengan menggunakan pola bilangan. Baik, kita langsung masuk ke pola bilangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pola dan apa itu bilangan. Nah, pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Sedangkan bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Baik, kata kunci yang harus kita
ambil dari pola bilangan ini adalah bentuk yang teratur. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Ustazah ada contoh pola. Sebelum Ustazah contohkan pola bilangan, Ustazah akan mencontohkan pola terlebih dahulu. Di sini Ustazah ada 3 bentuk bangun datar yang diulang sebanyak 3 kali. Nah, bangun datar yang pertama ada segitiga, ada persegi, dan ada lingkaran. Nah, pada bagian kedua diulang lagi segitiga, persegi, dan lingkaran. Kemudian diulang lagi segitiga, persegi, lingkaran. Apakah bentuk bangun datar di bawah ini adalah merupakan pola? Jawabannya iya, karena dia memiliki bentuk yang teratur atau diulang-ulang dengan teratur. Baik, kita masuk ke pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang berurutan secara teratur. Nah, kata kuncinya lagi yang bisa kita ambil dari pola bilangan ini adalah berurutan secara teratur. Inilah yang harus antum ingat, berurutan secara teratur. Setelah ada contoh soal, yang pertama, tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan berikut. Nah, di sini ada pola bilangan 2, ada pola bilangan 4, ada bilangan 6, dan ada bilangan 8. Nah, pertanyaannya, tentukanlah 3 bilangan berikutnya. Nah, caranya di sini coba kita perhatikan bilangan 2 ke bilangan 4. Aturan apa yang terjadi dalam pola bilangan ini? Yaitu penambahan 2 bilangan. Selanjutnya kita lihat urutan berikutnya, angka bilangan 4 ke bilangan 6 juga terjadi penambahan angka 2. Begitu juga dengan 6 ke 8 terjadi penambahan 2. Nah, coba antum lihat aturan penambahan yang ini apakah sudah teratur? Sudah ya, karena dia dari awal mengalami penambahan 2. Otomatis untuk bilangan selanjutnya juga mengalami penambahan 2. 8 tambah 2 berapa? 10. Nah, 10 ke bilangan selanjutnya juga mengalami penambahan 2. 10 ditambah 2, 12. Begitu juga dengan selanjutnya ditambah 2, hasilnya adalah 14. Paham ya? Berarti 3 bilangan berikutnya yaitu 10, 12, dan 14. Paham ya, Nanda? Baik, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Sebelumnya, jika antum belum paham dengan penjelasan Ustazah tadi, di sini Ustazah ada menyediakan kesimpulan, di mana bilangan pertama pada pola bilangan di atas adalah 2. Pola berikutnya diperoleh dengan menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Tambahkan 2, sama ya. Maka 3 bilangan berikutnya adalah 10, 12, dan 14. Baik, Ustazah masuk ke contoh soal kedua. Di sini Ustazah ada bilangan 1, 3, 6, dan 10. Pertanyaannya, tentukan 2 bilangan berikutnya dari pola bilangan berikut. Nah, coba kita lihat bilangan pertamanya ada angka 1. Kita coba lihat 1 ke 3 mengalami penambahan berapa, Ananda? 2. 3 ke 6 mengalami penambahan berapa, Ananda? 3. 6 ke 10 mengalami penambahan 4. Coba kita lihat aturan pembentukannya. 2, 3, dan 4. Di sini apakah sudah berurutan dan atau teratur? Sudah ya, sudah berurutan. Di mana ada angka 2, 3, 4. Otomatis penambahan selanjutnya yaitu ditambah 5 dan ditambah 6. Nah, 10 ditambah 5 berapa, Ananda? 15. Nah, di sini 15 ya. 10, coba kita cek. Nah, di sini ada penambahan 5. 10 ditambah 5 berapa, Ananda? Kita dapat 15. Setelah dapat 15, kemudian kita tambah 6. Setelah 5, kita dapat 6. 15 ditambah 6 berapa, Ananda? 15 tambah 6,
21. Paham ya? Di sini juga ada penjelasannya. Hasilnya 15 dan 21. Yang penting kita lihat aturan pembentukannya apakah sudah berurutan atau teratur. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan dua bilangan berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Nah, di sini Ustazah ada bilangan 1, 4, 9, dan 16. Namun sebelumnya Ustazah jelaskan dulu, dalam aturan pembentukan pola bilangan ini, tidak selalu penjumlahan, bisa juga perkalian atau perpangkatan. Coba antum perhatikan bilangan di bawah ini, ada bilangan 1, 4, 9, dan 16. Coba antum lihat. Aturan pembentukan apa yang bisa kita pakai? Lihat angka 1, 4, 9, dan 16. Ya, perpangkatan 2. Tapi sebelumnya coba kita gunakan aturan penjumlahan seperti yang tadi. 1 ke 4. Dari 1 ke 4 bertambah berapa, Nanda? 3 ya. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Selanjutnya dari 4 ke 9 bertambah berapa, Nanda? 5. 9 ke 16 bertambah 7. Apakah ini pola bilangannya? Aturan pembentukannya berurutan? Tidak ya Nanda, tidak berurutan dan tidak beraturan. Berarti kita tidak bisa menggunakan aturan pembentukan penjumlahan. Coba antum perhatikan. 1. 1 itu merupakan hasil dari 1 pangkat 2. 4 adalah hasil dari 2 pangkat 2. 9 adalah hasil dari 3 pangkat 2 dan 16 adalah hasil dari 4 pangkat 2. Angka-angka ini adalah angka yang sangat familiar kita lihat pada matematika. Otomatis coba kita lihat apakah aturan pembentukannya sudah berurutan. Sudah ya, ada 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Otomatis selanjutnya yaitu 5 pangkat 2 yaitu 25 dan 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi jawabannya di sini 25 dan 36. Paham ya? Baik, ini Ustazah ada contoh soal yang terakhir. Ustazah berikan 4 contoh soal agar antum bisa paham. Di sini pertanyaannya, tentukan dua bilangan berikutnya dari pola bilangan di bawah ini. Di sini ada 1, 3, 7, dan 13. Kita cek dulu. Dari aturan penjumlahan. 1 ke 3 mengalami apa, Nanda? Aturan pembentukannya? Penambahan 2. 3 ke 7 penambahan 4. 7 ke 13 penambahan 6. Nah, coba kita lihat. Aturan pembentukan apa yang ada di sini? Apakah sudah berurut dan beraturan? Coba kita perhatikan. 1 ke 3 bertambah 2. 3 ke 7 bertambah 4. 7 ke 13 bertambah 6. Nah, jadi coba kita perhatikan. 2, 4, 6, 8. Mereka mengalami penambahan 2 angka. Atau ini merupakan kelipatan dari 2. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, ini sudah berurutan. Aturan pembentukannya 1, 2, 3. Jadi mereka berurutan. Nah, jika kita ini merupakan kelipatan 2, otomatis setelah 6, penambahannya adalah 8. Berarti kita tambahkan 13 tambah 8 hasilnya 21. Setelah 8, kita tambahkan 2, berarti ditambah 10. Nah, 21 ditambah 10 hasilnya 31. Bagaimana Ananda? Paham ya? Kalau tidak paham boleh japri Ustazah di WA Ustazah. Nanti akan Ustazah jawab pertanyaannya di sana. Di sini juga Ustazah ada dua contoh soal lagi. Contoh soal ini Ustazah ambil dari modul pembelajaran yang sudah Ustazah start sebelumnya. Namun sebelumnya harus antum ingat, antum harus membaca dulu materi kita pada hari ini pada modul yang sudah Ustazah share terlebih dahulu. Nanti contoh soal ini bisa antum pahami di modul tersebut. Baik, video ini nanti akan Ustazah share di Telegram beserta dengan latihannya. Latihannya mungkin nanti akan antum akan mengerjakan latihan-latihan yang ada di modul. Nanti akan Ustazah kasih perintah atau instruksinya.
Baik, sekian kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi pola bilangan, intinya yang harus antum ingat adalah pola bilangan itu adalah suatu bentuk yang berurutan secara teratur. Jika dia tidak berurutan secara teratur, berarti dia bukan merupakan pola bilangan. Baik, Ustazah rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Ustazah harapkan antum dapat mengirimkan tugas antum sesuai dengan waktu yang Ustazah tentukan. Jika tidak, kita kembali ke kontrak pembelajaran, ada pengurangan nilai. Paham ya? Baik, lebih kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.